Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok kelas reguler D jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung akan membahas mengenai strategi komunikasi dan aktivisme media digital. Namun, sebelum melangkah ke jenjang yang lebih jauh, ada baiknya apabila kita mengerti apa itu sosial media. Dan di sini media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan media internet. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut kepada pembangunan agenda dan juga kebijakan pemerintah. Pembangunan agenda berkaitan dengan menegosiasikan kepentingan mengenai sistem dan kekuatan sosial di Denham 2010 Elder dan Kopp tahun 1984. Menurut Kopp, Ross dan Ross 1976, agenda building adalah suatu proses di mana tuntutan berbagai kelompok dalam populasi diterjemahkan dan kemudian dikonsultasikan untuk mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan menjadi pengambil kebijakan. MC Ray dan Wilde mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Lalu kemudian, pada National Association of School of Public Affairs and Administration (NASPAA) mencoba merumuskan ruang lingkup bidang kajian kebijakan pemerintah meliputi 5 hal berikut ini. Yang pertama adalah suatu proses memformulasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Yang selanjutnya adalah suatu strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif-alternatif. Selanjutnya, atribut khusus memisahkan kebijakan sektor fungsional, contohnya kesehatan dan transportasi, dari kebijakan yang relatif umum. Yang selanjutnya adalah memerlukan kecakapan-kecakapan untuk menganalisis sosioekonomi, diagnosa politik, identifikasi isu, dan evaluasi program. Yang terakhir adalah mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat, public interest. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sosial media dan pembangunan agenda. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun agenda pembangunan dengan cara memanfaatkan fungsi-fungsi media sosial seperti media komunikasi, media informasi, dan media publikasi. Dalam pembangunan agenda, media sosial dapat digunakan sebagai media komunikasi antara pemangku jabatan dengan rakyatnya, sehingga masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan para pejabat dengan menggunakan akun Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Tapi, jika kita lihat lagi, media sosial sendiri memiliki fungsi, yang dimana media sosial memiliki beberapa fungsi yang dimana antara lain adalah sebagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai media komunikasi antara pemangku jabatan dengan rakyatnya. Selanjutnya ada media informasi yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dengan cepat kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah media publikasi yang juga dapat digunakan sebagai sarana publikasi tentang profil, potensi, dan kegiatan desa. Kita akan mengambil salah satu contoh dari sosial media yaitu YouTube, yang dimana YouTube sendiri dapat digunakan sebagai suara akademisi. Yang di sini, YouTube sebagai suara akademisi merujuk pada penggunaan platform YouTube oleh akademisi, pendidik, peneliti, dan individu dengan latar belakang pendidikan atau ilmiah untuk menyampaikan pengetahuan, informasi, pandangan, dan konten berkualitas dalam konteks pendidikan dan akademis. Apabila kita lihat di dalam sosial media YouTube, kita akan dapat menemukan banyak sekali akun-akun yang di sana berisikan mengenai konten edukasi. Seperti contoh ada Ferry Irwandi, dan juga ada Guru Gembul, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini yang selanjutnya lagi kita akan membahas mengenai strategi komunikasi di Indonesia dan juga penerapannya. Strategi komunikasi adalah sebuah paduan dari perencanaan dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan, Effendi pada tahun 2000. Dan menurut Arifin tahun 1994, ada beberapa strategi yang digunakan dalam komunikasi, yaitu redundancy, canalizing, informatif, persuasif, edukatif, dan juga koersif. Dan ada pun contoh penerapannya pada media sosial yakni YouTube berdasarkan hasil analisis dialog 12 video dan 4 narasi penting oleh akademisi menyimpulkan bahwa YouTube menjadi ruang untuk
mengungkapkan kebebasan berekspresi yang digunakan oleh para akademisi untuk membangun agenda terhadap isu-isu strategis yang kurang melibatkan publik. YouTube sendiri menyediakan ruang diskusi yang terstruktur. Dengan begitu, masyarakat dapat aktif berpendapat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan politik di Indonesia karena mereka dapat memberikan suara secara bebas kepada beberapa pihak lain. Nah, setelah kita membahas mengenai strategi komunikasi di Indonesia, maka selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pengertian dan aktivisme media digital. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari media digital itu sendiri. Dan di sini pengertian media dalam istilah media digital bukan singkatan media massa. Arti media dalam media digital merujuk pada arti secara bahasa, yaitu alat atau sarana. Digital dipahami sebagai berhubungan dengan angka-angka untuk menunjukkan informasi atau sistem perhitungan tertentu dan berkaitan dengan atau menggunakan komputer atau internet. Dan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivisme media digital. Aktivisme digital merupakan salah satu tindakan pemanfaatan media sosial seperti internet, blog atau podcast sebagai bentuk untuk menyalurkan hak suara yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang mencakup terkait dengan isu-isu sosial, lingkungan, serta perkembangan politik di Indonesia. Nah, jika kita merujuk kepada media digital di Indonesia sendiri telah berkembang begitu cepat. Penduduk Indonesia banyak mengakses berita, hiburan, dan informasi melalui berbagai platform online, media sosial, dan juga layanan streaming. Kemunculan media digital di Indonesia mendorong perkembangan media yang beragam dan independen. Meskipun digitalisasi juga membantu menggeser fokus kekuasaan yang terkonsentrasi dari negara ke elit media yang semakin terkonsolidasi. Media sosial telah menjadi kekuatan dominan dalam budaya Indonesia dengan platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok yang digunakan secara luas. Indonesia juga aktif dalam penggunaan belanja media secara keseluruhan di Indonesia meningkat 10,6% dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memanfaatkan peningkatan belanja konten digital. Pasar terbesar dalam industri media digital di Indonesia adalah video game dengan proyeksi pendapatan sebesar 2,7 miliar pada tahun 2023. Secara keseluruhan, landscape media digital di Indonesia menghadirkan peluang menarik bagi perusahaan dan merek. Nah, setelah kita membahas mengenai strategi komunikasi dan juga media digital, di sini kita akan membahas mengenai strategi peningkatan. Di sini ada pun strategi peningkatan komunikasi dalam kegiatan media digital, yaitu meningkatkan proses pelaksanaannya agar berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi miscommunication. Yang pertama, pesan yang jelas. Pesan harus sederhana agar orang lain mudah memahaminya. Strategi yang selanjutnya, pesan yang benar. Informasi yang akan disampaikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun agar menghindari berita hoaks. Yang selanjutnya ada pesan lengkap. Informasi itu harus lengkap dan tidak sepatah-patah agar kita tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang selanjutnya lagi ada keyakinan. Jadi pembicara harus yakin bahwa apapun yang dia sampaikan itu adalah benar meskipun dalam wujud IMO, in my opinion, semata. Dan selanjutnya ada pertimbangan komunikan. Komunikator harus memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Dan yang terakhir adalah respect. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat komunikator terhadap penerima pesan. Dan perlu dicatat bahwa meskipun pesan disampaikan melalui media elektronik, pesan tersebut tetap harus memiliki prosedur yang jelas. Sebagai contoh berita. Berita sudah dipastikan memiliki prosedur yang jelas dalam penyampaian informasi. Memanfaatkan media digital dengan baik akan menguntungkan semua pihak. Media digital juga dapat membantu kita dalam menerima dan juga menyampaikan informasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sajikan mengenai strategi komunikasi dan aktivisme media digital. Mohon maaf apabila masih terdapat berbagai kekurangan dalam penjelasan, baik dalam materi dan lain sebagainya. Dan semoga informasi-informasi yang kami sajikan dan kami berikan dapat menambah pengetahuan bagi kalian. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.